Mohon yang di belakang maju isi ke muka saja. Yang menang di luar bawa masuk sini supaya rapi. Masih muat lagi ya dulu. Itu buat pembawa sini. Belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, guru-guru agama yang kita hormati dan yang kita muliakan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Abdul Hamid Marzuki atau yang kita kenal dengan Gus Hamid. Alhamdulillah beliau kembali dapat hadir di majelis kita pada ini malam, dan kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga senantiasa bisa membimbing kita semua. Amin Allahumma amin. Juga kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita semua yang hadir di majelis ini. Tentunya kita juga mendoakan kepada beliau semua, mudah-mudahan guru-guru kita berataan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan keafiatan. Sebab kita ini tanpa guru, tanpa orang yang membimbing, apalagi kita berada di akhir zaman ini, maka kita akan tersesat sejauh-jauhnya. Bukan sekedar sesat lagi, tersesat sejauh-jauhnya. Sebab kita sudah berada di penghujung zaman yang malah dikatakan zaman fitnah. Tanpa ada guru yang membimbing, maka seseorang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita hormati Bapak Camat Rantau Daud dan bersama beliau alhamdulillah ini Bapak Kepala Desa sangat Kecamatan Rantau Daud kumpulan malam ini. Jadi rupanya lagi istimewa kecamatannya. Mudahan rutin dia bulan membakal hadir lah. Dan insya Allah bulan ini penduduk sedikit-sedikit bawahi bisa ketemu taruhan dengan. Apalagi dia sudah visi motor dinas desa kecamatan boleh dipakai doa. Nah, bawa kayak motor tekap itu dia 15 masa 20 muat ya. Nah, kita sama-sama berkumpul di sini mengambil berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pun juga kita hormati guru kita Habib Ahli Al-Khaf. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di majelis kita. Kita doakan mudah-mudahan sedikit sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hadirin rahimakumullah. Pada malam ini kita juga menghauli Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Salmani Al-Madani. Beliau ini adalah Syekh Salman adalah gurunya daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datuk Al-Fayah. Nah, jadi kita warga Kalimantan ini ada hubungan khusus dengan Syekh Salman Al-Madani. Makanya mulai dahulunya di wadah kita ini sudah terbiasa membaca manaqib Syekh Salman dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, karena memang ada hubungan keilmuan. Syekh Salman itu muridnya di dalam khalwatnya adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Salman Al-Madani itu pahuruan Datuk Al-Fayah. Dan ilmu kita orang Kalimantan ini umumnya sangatnya bersambung kepada Datuk Al-Fayah. Nah, baik iritannya, baik tarefahnya, baik fikihnya, baik tauhidnya maupun akhlaknya. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan berkat kita terus serta menghauli Syekh Salman Al-Madani, kita ini termasuk orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan auliya wassalihin. Amun menjadi wali itu terlalu berat bagi kita orang awam. Karena banyaknya ujian, cobaan, latihan dan amalan yang harus dikerjakan oleh seorang wali. Wali itu dikatakan al-muwazzafah al-ta'ah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehariannya, hidupnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu berpindah dari satu pekerjaan yang wajib kepada pekerjaan yang wajib yang lain, dari satu pekerjaan yang sunnah kepada pekerjaan sunnah yang lain. Mereka kadang-kadang menggawi nang makruh, itu wali. Jadi nang wajib lalu nang sunnah sudah menggawi, selebihnya kadang-kadang lagi. Nah, jadi semuanya nang wajib dan nang sunnah. Karena mereka bagawi beramal berdasarkan ilmu. Kita pun sebenarnya kalau kita mau belajar bisa, semua gawian kita itu jadi sunnah. Nah, sebab di dalam apa? Di dalam penjelasan dalam kitab itu, pekerjaan mubah sekalipun apabila kita niatkan itu mengikut, tapi caranya ya mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dilakukan oleh awliya wassalihin, maka pekerjaan kita termasuk pekerjaan sunnah seperti makan, misalnya minum, guring. Nah, makanya ada lagu ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Nah, biar lebih jelasnya panjang lebarnya biar hadir di sini subuh Jumat. Karena Allah membacakan kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Nah, di situ dikisahkan mulai guring sampai bangun guring, semuanya mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirlah Allah. Ulun gak ada panjang lebar, kenapa kita akan meneruskan pengajian pembacaan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, dan ini juga sangat penting bagi kita karena kitab Hikam ini adalah ilmu untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan amal kita daripada hal-hal yang merusak pahala ibadah kita. Nah, sedikit informasi, sisa kas pembangunan mushola itu 37.275.500 rupiah silakas lah. Nah, dan akan kita ketahui masih banyak lagi mengontohkan teras walaupun mudahan kalau kita mau pulang dia betul di belakang tuh nanti belakang tenda gana ya Allah, jangan ada kehujanan dari di belakang situ. Mudah-mudahan doakan ya biar mudah-mudahan barakat Syekh Abdul Qadir Jailani banyak orang menggabul hajat itu ya, bilanya banyak menggabul hajat kan tumpang majlis kita nih. Lah sedikit berkisah keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulun suatu hari kehabisan duit
Sedangkan catatan hendak memparwasi 17.500.000 lah. Upah tukang belum dibayar lagi, ini 2 minggu lah, duit habis lalu. Lihat ada upah catatannya baik dan ada buka wadahnya karena kasihkan gawian lain. Bapak astagfirullahaladzim, duit habis lah. Nah, berdoa yang malamnya besok harus dapat duit deh, biasa memparwasi. Berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, nah ulun ini membangunkan majelis ini lah. Urusan kayak apa lah caranya, isuk bayar hutang harus ada duit kan, bayar memparwasi lah. Alhamdulillah yang isukan datang orang guru aja bujur lah. Ulun di mimpi apa ulun memandangkan pian perlu duit, itu lah alhamdulillah perlu duit itu nah mobil di belakang mau tuntung lagi. Nah kabar sidir menyuruh menjual ada benda usaha lah. Unjuk gua gurusin perlu duit. Nah, pas kelar nih. Apa biar mau impi itu pas. Dan Bapak membangun nulis alhamdulillah 20 juta biar. Allah karim. Banyak nonton impi nang itu. Mudah-mudahan banyak mimpi nang itu biar lah sampai 20 nang impi. Kuliahnya mati abahnya langsung yang meninggal itu. Melaporkan bahwa ini perlu duit. Ilun jangan mau ini 20 dekung itu mimpi lagi nih. Berhubung itu. Alhamdulillah itu ramahnya saya tahu banyak lagi orang kisahkan ya. Lah pertama itu Gus di sini nanti tiba kita doa ya Gus, Pak tenang ngurusin berkat saya doa lagi insyaallah selesai. Alhamdulillah tak sampai ke tahun ya Allah. Nanti pian ngalau kepala itu jumlah duitnya. Lah ini upahnya aja 50 juta biar ini upahnya. Cocok kayak 8 bulan sih ngawi. Lah, tapi kalau di sini mau gitu. Belum lagi lain jawab. Jawab itu ini bukan membanggakan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu aja, bahwa yakin Syekh Abdul Qadir Jailani punya karamah. Sidin walinya Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita termasuk murid Sidin. Mudahan kita termasuk golongan Sidin nantinya di padang mahsyar dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pengantar dari ulun. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah Mu'izah Hasanah membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang dibacakan oleh guru kita Gus Hamid. Kepada beliau kita persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Musnad Bazal Kitab Syekh Atas Sakandari ada Syekh Mursi ila dari Abbas Al-Sajili wa ila dari Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani Baghdadi wa ila Syekh Abdul Karim As-Samad Syekh Muhammad Tijani wa ila dari Sabil Wilayah Syekh Syakir Banjari wa ila dari Syekh Abdul Somad wa ila dari Syekh Abdul Wahab Bugis wa ila dari Guru Kasul Anwar bin Hadis wa ila ruhi Syekh Sarwani Abdul Banil Mengu wa dari Guru Sarwan Sarawi wa dari Guru Samad Mulia wa dari Guru Samad Jalil Aduhi Syekh Mursyid Murabi Habibi Guru Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Ghani wa dia mustaraf jami ustaz wa muallimina sabili jazairat Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi la syaratika mustaqim wa ala qadrihi wa miqdarihi. Rabbana zidna ilma wa asna ma qala musannifur rahim wa nafa'na bi ulum bidar amin wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa isnatal jahdi an nafsi wa an sayyidil juhali wa ahya adini wa baqal islam wa syukran nikmatil akri wa syatil badan. Pertama dan utama, hendaknya kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman, terkhusus nikmat kesehatan. Dan lihat di berita di Jawa daur kena COVID macam-macam tingkah. Alhamdulillah kita Allah beri kesehatan,
bentuk syukurnya kesehatan pian gunakan untuk ilmu Allah ridho. Semoga hal ini penyebab COVID kadang masuk ke daerah pian, amin, dan tidak kena kepada kita dan keluarga kita, amin, dan saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatuhu wa salamunya Allah semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan, terkhususkan kepada manusia pilihan Allah yang telah memperjuangkan risalah Islamiyah dengan mengorbankan waktu, tenaga, sampai nyawa keluarganya. Itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumil. Ulun ampun maaf, minta ampun, minta ridho kepada beliau-beliau yang terhormat, para sesepuh, bini sepuh, para habaib yang hadir di tempat ini. Tiada lain kita silaturahmi, belajar berimbe. Semoga majelis kita dengan satu niatan thalabul ilmi silaturahmi tanzilur rezeki wal umri, amin. Alhamdulillah majelis kita dihadiri masyarakat, dihadiri umarok dan ulama dan para habaib yang jarang terjadi di mana-mana. Pak Camat datang, semua pembekal datang. Alangkah indah, alangkah bagusnya majelis kita. Siapa yang hadir di majelis kemudian untuk ilmu niatan silaturahmi, tanpa ilmu pun janjinya Nabi rezekinya ditambah, umurnya panjang. Ketika Pak Camat, Pak Bakal datang sama umatnya datang, Masya Allah, Insya Allah setahun 2 tahun kampung pian Marabahan ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin. Komandannya sudah datang, gampang aja, giring lainnya, makmur pian, bujur di hati, makmur. Nah ini makanya alhamdulillah dan berpesan semoga hal ini istiqomah, hal ini terus menerus. Apalagi kita dihadiri habaib, beliau Habib Ali datang, lama tak jumpa sama beliau, datang juga alhamdulillah, senang hati. Jadi lengkap kita, habibnya ada, ulamanya ada, umaroknya ada, kemudian masyarakat ada, yang sugih ada, walaupun sembunyi-sembunyi karena tahu di mana. Nah, semoga bisa nanti memberi masukan seberatan sesuai dengan porsi dan pangkatnya masing-masing. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, kitab hikam yang kemarin sangat bagus ini, maka perhatikan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha, sampai situ ya. Idza fataha laka wajah, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha angkola bi fathil hamzati amaluka ay bikillati amalika. Bahasa kitanya gini, iza fataha, ketika Allah telah menghendaki pian, laka pian, siapa saja dikehendaki. Iza fataha laka, ketika Allah menghendaki engkau, wijhatan minat ta'arufi, untuk mendapat makrifatnya Allah, fala tubali ma'aha anqala bi fathil hamzati amaluka ai bikillati amalika, maka Allah tidak akan memandang amalmu walaupun sedikit. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang ini mau jadi makrifat, Allah tidak pandang bulu walaupun amalnya sedikit. Tidak mesti yang makrifat itu orang yang beramal riyadhah berkhalwat, tidak mesti. Saya ulang, ini kitabnya ini ada tulisannya. Saya ulangi, orang yang dikehendaki makrifat kepada Allah itu tidak harus orang yang tekun ibadah, berkhalwat. Ada orang yang sedikit amal ibadahnya tapi dikehendaki Allah, tapi ada sebabnya, enak dipadahi sebabnya ini. Dipadahi sebabnya. Jadi jangan heran orang ada sekolah ini tapi harap ilmunya, nah ini dikehendaki Allah, cuma jarang, cuma ada. Saya ulangi lagi, jadi
Iza fata'alaka wijhatan minat ta'arufi falatubali ma'aha an qala bi fathil hamzati amaluka ay bikilati amalika. Ketika Allah menghendaki seseorang akan dikenalkan makrifat kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak memandang amalnya orang itu sedikit banyak, sedikit tidak menjadi masalah. Allah menghendaki. Bapak Ibu yang saya hormati, makrifat itu penting. Waktu itu saya ngaji sama Abah Sekumpul, nanti sampai buka insya Allah di surat Ar-Rahman nggak salah, ayat 46 nggak salah. Waliman maqama rabbihi jannatani, waliman maqama rabbihi jannatani. Ar-Rahman sampai buka nanti 46. Waktu itu saya ngaji, sudah ngaji di Jawa dan kitab namanya Tajul Muslim. Kemudian dijelentrehkan, saya terpukau oleh Abah Sekumpul. Waktu itu saya ingat, waliman maqama rabbihi jannatani, bermula siapa yang mengetahui Allah atau makrifat, maka dia akan mendapatkan sorga dua. Dan ini penting. Sorga itu sifatnya yang paling besar dua, Pak. Yang paling besar dua. Satu, nggak ada sedih. Kalau ada sedih bukan surga. Di surga itu sifatnya dua. Satu, nggak ada sedih. Yang kedua, minta apa saja belum ngomong terwujud. Ini yang sifatnya paling menonjol surga. Saya ulangi, surga itu dua. Tidak ada sedih. Yang kedua, setiap yang meminta sesuatu belum ngomong terwujud. Di ayat itu Ar-Rahman 46 bujur kan, lihat di Quran itu. Siapa orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan sorga dua. Disinilah ulama berbeda pendapat makna sorga dua. Ada insya Allah saya buka tafsir Tajul Muslim dan saya mendapat namanya taukid, keyakinan yang paling kuat ketika saya ngaji sama Abah Sekumpul. Surga dua itu katanya ada yang mengatakan surganya jin dan manusia. Ada ulama satu, mufasir satu. Kemudian ada yang mengatakan surga yang memang menjadi haknya, dan kedua surga bonus katanya. Ada yang mengatakan itu ulama nomor dua. Ada yang mengatakan surga ini yang paling mutamat. Surga itu ada di dunia dan di akhirat. Ini dikuatkan waktu itu saya baca kitab tafsir Tajul Muslim, bahwa sepakat ulama itu paling banyak menafsiri ayat itu surga dua itu adalah yaitu dunia, di surga di dunia dan surga di akhirat. Kemudian Bapak Ibu, saya masih ragu-ragu itu ketika saya ngaji di Abah Sekumpul waktu itu, lupa tahunnya, saya masih ingat benar. Beliau nerangkan bahwa sepakat ulama menafsiri ayat waliman maqama rabbi jannatani, ada surga dunia, surga akhirat. Wah, mantap saya, mantap sudah. Jadi ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia ini ada surga. Saya ulangi, ternyata di dunia ini ada surga. Kemudian saya tidak tinggal diam, saya buka-buka kitab. Maka akhirnya saya menemukan satu hadis. Iza marartum, dan ketika kamu sedang berjalan-jalan, kemudian kamu mengetahui kebun surga, maka masuklah kamu. Ada hadisnya itu. Kemudian apa kebun surga itu ya Rasul? Maka dikatakan yaitu Raudhatul Jannah. Itu adalah yang ada di Raudhah mana itu Madinah. Itu dulu kebun surga. Allah sampaikan baina mimbar ila apa namanya? Baina mimbar ila baiti Nabi, kan itu miryadil jannah.
Jadi ada hadis yang sahih bahwa antara mimbar dan rumah Nabi itu adalah baina mimbar dan kubur Nabi itu adalah pertamanan sorga. Kemudian saya buka butak, saya penasaran kenapa dikatakan kebun surga. Ternyata dulu ketika Nabi itu hidup ada ashabus suffah. Ashabus suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang mondok sama Nabi, termasuk Abu Hurairah. Dia ingin hidup bersama Nabi, ngaji, mondok, tak pulang, termasuk Abu Hurairah. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, saya buka sejarah dan saya pendinggalan kitab-kitab yang ada, ternyata Nabi itu kalau mengaji di sekitar antara mimbarnya Nabi dan kuburnya Nabi. Nah, sedangkan hadis, kalau kamu berjalan-jalan kemudian menemukan kebun surga, masuklah. Apa itu? Majelis ilmu, majelis zikir. Sehingga disimpulkan, oh ternyata surga dunia itu adalah majelis ilmu. Maka barang siapa yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu, Pak. Kenapa? Karena zikir itu maknanya zakra yuzkiru zikron, zakaro. Ini maknanya ingat, telah ingat. Yuzkiru zikron. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah namanya zikir. Cuma afdhalu zikri falam anu qaulu la ilaha illallah. Pian mandang mendung, mandang hujan, ingat Allah, zikir itu. Pian duduk mengaji ini, ingat Allah, semua majelis zikir semua. Intinya yang dikatakan zikir itu yaitu perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, namanya zikir. Apa itu? Ya majelis ilmu, ilmu agama maksudnya. Maka ujar Nabi, kalau kamu melihat ada majelis zikir, majelis ilmu, masuklah, itu kebun surga. Lihat di kebun surga, ternyata di raudhah tempatnya majelis ilmu. Sehingga raudhah itu tidak cuma di Madinah saja. Setiap majelis ilmu yang ada gurunya bersanad, maka itulah raudhatu miryatil jannah, termasuk di sini. Maka ujar Abah Guru kayak ini, menyontohkan nih. Ini antau lah ini kayak selang. Air itu bisa keluar dari sini, masuk sini, keluar sini. Ini air putih, keluar putih, air susu, keluar susu, air gula, keluar gula. Kalau hendak masukkan air putih supaya keluar ke sini, harus lewat sini. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pian ingin masuk surga di akhirat, lorongnya surga di dunia majelis ilmu. Siapa yang tidak mengaji, tidak menuntut ilmu, berarti tidak bisa masuk surga karena lorongnya tidak ada. You understand? You understand? Saya ulang ibu-ibu, bapak-bapak, orang tidak akan bisa masuk surga di akhirat kalau tidak melewati surga dunia, karena jalannya seperti selang ini. Tidak bergurau. Paham benar? Oh kayak itu. Maka orang kalau ingin mendapat surga dunia harus berilmu. Bapak Ibu, khairun nas, khairul dunia wal akhirah ma'al ilmi. Kalau ingin bagus dunia akhirat pakai ilmu, gak ada. Jadi gubernur, bupati, orangnya stupid, goblok, nggak ada. Pembekal aja minimal ijazah SMP atau SMA, nggak ada. Kada sekolah, buta huruf dede. Harus pintar. Lihati. Makanya tafsirnya dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Tafsir layak rifun,
Tafsirnya ibadah yang berdasarkan ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu, ujar Zubat, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmu, amalnya ditolak dan dikembalikan. Ujar Zubat Ibnu Ruslan. Pian beribadat tanpa dasar ilmu pasti dikembalikan. Pian bahaya perdireja buktikan. Oke, gue buktikan. Ibu banyak kan 7 bukti. Gue buktikan lah. Pian nukar Avanza, kredit pulang, DP-nya 30 juta. Kada punya ilmunya, nyopir langsung starter gas, weng, apa kabar? Apa kabar? Jion, pian. Kada ilmunya, nyopir kada ilmunya, nukar Avanza kredit pulang, langsung bergayanya, buka pintu depan, starter gas, weng, bengyer, wassalam. Itu contoh tanpa ilmu berbuat. Pada ilmunya jangan berani, kan bisa nyopir. Dari ilmunya selamat kamu. Ikan bisa. Pada kada selamat tuh, selamat lagi lihat tidak. Itu contoh bukti. Maka semua ibadah harus berdasarkan ilmu. Mungkin kada kawa 4 orang berilmu selamat. Pandri jawab ben bah, buktikan bah. Oke, gue buktikan. Contoh nih, Pak Camat punya mobil expander sih mobilnya, kaleng-kaleng sih. Habis itu yang punya ilmunya nyopir di sini. Kita kada punya nyopir, umpat di sini. Pak Camat, umpat aku nah di jembatan Rumpiang sana ulun. Pian umpat sih deh. Nyaman orang umpat tuh nyaman, nyaman. Pertama, kada nukar bensin. Nah, ya kalau, ya kalau. Kadang-kadang Pak Camat panas, Pak Camat AC. Oke, biar Pak Camat. Inya pinam bos bener, numpang padahal. Pak Camat panas, AC gana lipang. Oke, biar Pak Camat. Habis itu Pak Camat musik. Oh, musik. Apa musik? Wah, Sibian. Nisa Sibian. Wah, disuruh ya Pak Camat yang punya mobil pulang. Nyaman bahasa mendengarkan bisa Sibian. Kada nukar bensin juga. Kada umpan bayar pajak setahun. Umpan lah bayar. Mun rusak kada nukar spare part. Orang itu kada berisiko, nyaman umpat nyaman. Nukar mobilnya bisa, ya kalau nyopir nggak bisa, bayar pajak kada berduit, nukar bensin sayang, yang nyaman apa? Ya kayak sampai ini merasa, tapi mun sampai merasa bisa serah bang. Aku nih nggak bisa pang umpat mengaji bang di gurusen nih. Nah itu bagus tuh umpat ngerinya, selamat tuh, gratis kalau pengen kayak ini, gratis kalau bayar lah. Kada kalau dapat pulang kena nasi bungkus. Apa jar? Gratis, kada bebayaran, dapat pahala. Masya Allah, dapat nasi bungkus nah, kada turun juga. Oh, jangan salahkan Allah, kena mun dipukul, dipalu berhari-hari. Maka yang zalim itu bukan Allah, kita. Pengajian di mana-mana ada, di iga rumah ada turun juga. Somse, apa somse nih? Sombong sekali. Apa? Sombong sekali. Bukan iblis. Iblis ini disuruh sujud kada hakon somse. Aba wastakbar minal kafirin. Allah Ta'ala. Begedel ikam. Keluar ikam dari surga. Nih, somse tadi.
Pian tuh jangan pandang Pak Camat ini hanom 37 umurnya ini masih hanom, kutanyakan tadi. Koler aku pada mengasih sama Pak Camat. Pembakal ada mengasih, wassalam. Wassalam. Apa hanom? Jangan pandang hanomnya, jangan pandang orangnya kurus. Ya banyak kurus aja ya, ubantingnya. Hati-hati. Ini orangnya pangkatnya tinggi, camatnya. Tadi kita tuh camat Jabang calon mati sudah ada ya. Ini camat bujuran nih. Jangan pandang usianya, jangan pandang orangnya, pangkatnya. Mun pen kadang memandang sidin, bengalih urusan kena pen. Jadi mandang orang itu jangan casingnya, tapi makomnya. Pen lihat Paman Birin, Paman Birin orangnya, ulun banyak ketemu. Kadang makan di Martapura, tahu sidin di depan kita bayari sama istri ulun kita. Sidin bayari sebutan. Orangnya kita, tapi sidin gubernur jangan macam-macam ya kan, bahaya ya. Jadi makomnya, pangkatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya orang penuntut ilmu asal nuntut ilmu bener sampean, niatnya yang benar, maka tempat doa yang mustajab di majelis ilmu. Karena ini miryadil jannah, bukan di Madinah saja raudhah itu, di semua majelis ilmu itu raudhah. Maka pengen minta sama Allah sambil mengaji, ya Allah ulun banyak masalah, banyak utang, ya Allah semoga lepaskan. Ya Allah ulun hantaman sama bini, ya Allah semoga bulik sayang-sayangan Allah. Ya Allah ulun banyak masalah, ya Allah semoga pengen buka masalah ulun, ya Allah. Majelis. Satu yang kedua, makanya ada majelis ilmu inilah kuncinya iman. Kalau pian tidak mengaji tidak akan dapat iman. Mengaji itu yang penting datangnya, pahamnya nggak wajib. Saya ulangi supaya paham bener. Mengaji ini yang penting datangnya, pahamnya nggak wajib. Pian mau hendak guring dapat pahala, guring di tempat majelis ilmu nih, tapi jangan guring keseberatan, kasihan gurunya. Di badai kayak ini guring, ada guring di majelis ilmu lonjel. Rancak Abah menyampaikan, nuntut ilmu itu wajibnya datang, paham ndak wajib. Mau bukti pengen pulang, bukti kamu guru. Orang saruan bang, diundang pengen saruan bertahlil, pengen kada tahlilan di depan main HP, game. Wah, sampai doanya gurunya selesai. 5 piring dibagi dapat nggak? 5 piring dibagi dapat nggak? Dapat kada? Pina mandem nek. Pian dapat kada piring dibagi? Bisa 2 pian dapat. Di lu inya macal bener. Bukan betahlil game. 5 bagi piring soto, sembunyikan 1 bawah. Belum nyar 2 piring. Jadi majelis ilmu itu yang penting datangnya, paham karena masalah. Cuma bedanya satu, mun pahalanya sama, yang guring, yang gak ada paham, yang bermain HP sama pahalanya. Bedanya yang fokus paham, itu aja bedanya. Yang gak ada fokus, gak ada paham, mun pahalanya sama. Dan pian macal, kadang-kadang hantu ini pintar jawabang, aku macal aku, koler itu pembacaan supan aku. Jangan, justru sampean macal itu datang di majelis ilmu, dengan berkah majelis ilmu macalnya hilang gitu loh. Kadang kamu yuk, aduh ada supan aku supan sama guru sin. Supan bener aku, jangan biar pen kayak apa, tolak sudah. Tamu guru ampun maaflah guru 4 bacaan guru, bagus. Adakah contohnya guru? Ada. Gini aja, pengen punya anak, nakalnya pol,
makal bener. Tapi mun pen kiau datang. Saya ulangi, ini yang punya anak nih, abah-abah nih yang banyak nih, orang tua-tua ini, pen punya anak, bandelnya pol wae. Pokoknya kampung itu masalah tuh anak pian tak. Tapi mun pen kiau, tulak juga datang. Payo, siap bah. Nah, datang dia. Nah tuh no, tabasi rumput dia di padang, siap tabasi itu. Tapi nakal, lima nabasi nabas orang. Masalah pulang di kepolisian. Senakal-nakalnya anak, mun masih di kiau abahnya datang pasti dibela baik. Pian saya harap kalau ada orang bersembahyang jangan dikatakan tidak diterima, biarkan, yang ikan bukan Tuhan. Pokoknya sembahyang, terima nak terima sembahyang. Sambil mengaji sembahyang itu aja, hidup dua itu aja, mengaji sembahyang. Paham tidak paham lakukan. Itu Allah marah sama saya ini. Pak Ijo ini macal banjar cara Allah Ta'ala. Tapi mun Gus Amit di gurusen tulak, tulak tak di belakang walaupun guring-guringnya. Sembahyang walaupun sembahyangnya kadang-kadang karu-karuan ujar Allah Ta'ala. Bagus juga ini jalan. Akhirnya Allah maaf. Husnul khatimah. Makanya kadang-kadang hantu ini ikan percuma sembahyang kada ikhlas juga. Lah, mesti ada itu ambian. Ikan percuma juga sembahyang, kelakuannya kayak setan juga. Ada yang pulang bilang kayak ini, mending aku ada sembahyang tapi tidak berbuat jahat. Ikam nih sembahyang tapi nyuntanan nih kamu ya. Bapak Ibu, kalau sembahyang sampai diterima, tanha anil fahsya'i wal munkar, belum diterima aja. Bapak Ibu, saya contohkan, pengen menawak mangga biar dipejam tapi 1000 kali, masa gak kena? Oi mungkin ada paham terlalu sampean. Pian tutup mata bagi saya atraksi aja sudah, tapi ini ada batu 1000 lempari mangga. Adakah yang kena? Ada baik. Apalagi mangganya banyak, beng, malah kisahnya di belakang pulang, pak, ada yang tergugur. Itulah hikmahnya kita istiqomah. Maka dikatakan al istiqomatu khairu min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu melebihi 1000 karomah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang saya aja lah, mulai bengusan mengaji masih bongol. Pembacaan gini mencari berkah bian supaya laku di hadapan Allah. Sama saja berkah pian. Cara karena kumpulnya 40 untuk ilmu, waliullah 1. Berapa orang ini? Berapa wali? 2 bimbe kita. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya ibadat itu tidak perlu terlalu berlebihan. Yang penting istiqomah. Pian mun tahajud dosa lama-lama 2 rakaat aja. Saya itu kalau tahajud 2 rakaat aja. Kencing, wudhu, ayatnya apa pengen tahu? Qul huwallah. Assalamualaikum, guring lagi. Tapi istiqomah. Ini kisahnya harap 8 rakaat. Yasin tabarok waqiah. Tak bisa umur hidup sekali. Tidak usah, sedikit tapi lu minto. Pengen tahu lah tetesan air itu berapa sih volumenya, tapi terus menerus kayak apa? Cor-coran pengen cor-coran tak pian tuh ambil palu, di palu aja ketawa aja cor-corannya. Ini halus saja tapi hari-hari lubak kada mungkin bilang kada tahu tak. Jadi mengaji ini yang ibadat yang penting istiqomah. Kita nggak tahu Pak kapan diterimanya, kita nggak tahu. Yang penting istiqomah. Tawak terus ada tuh yang kena tuh.
Limbah kena pian, itu akan ada perubahan yang disampaikan ini. Iza fatahat nanti. Ibnu Hajar itu mengarang kitab Fathul Bari. Ada 12 jilid Pak. Nah, sarahnya hadis Bukhari. Ngaji itu lihat kitabnya aja kelenger sudah. Ngaji kitab Fathul Bari itu kita ini melihat kitabnya aja pusing sudah. Orang itu dulu bodoh, 10 tahun mondok tidak bisa apa-apa. Inya bosa di kampung bohuma gagal. Inya dagang gagal. Aduh, aku hidup ya apa, usaha gagal, dagang bohuma gagal. Akhirnya anak mondok aja sudah. Limbah mondok baik 10 tahun, kada paham juga. Stupid lah, sampai supan. Baca Fatihah itu kalau sudah tengah-tengah lupa ya. Ingat di bawahnya yang atas lupa, ngarannya orang pelupa kayak Pak. Nah kawai disalahkan. Habis gitu lapor aja sama apa namanya gurunya. Guru, ulun ini pindah kada cocok jadi tuan guru ini. 10 tahun kada paham-paham guru. Terus ada bulik aja. Anak apakah di rumah, walaupun bohuma juga bangkrut juga di rumah ulun, berdagang bangkrut, tak tahu pokoknya bulik sudah ulun, putus asa sudah. Jadi orang Timur Tengah itu di Mekah. Habis itu berjalan Pak, zaman bahari, zaman tabiin nggak salah itu. Kemudian Pak hujan, limbah hujan kan nggak kalau pengen ke Mekah itu kan gak ada pohon, cari gua. Ada gua. Limbah ada gua, masuknya di gua. Ada stakaklit, apa namanya? Stakaklit itu apa namanya? Yang runcing-runcing tadi. Netes, tes ke batu. Tes. Inya sambil nunggu hujan mengitih itu. Tes. Nah, lubak ya. Akhirnya ia pikir, mungkin otakku ya batu itu kurang lawas ini jadi itu baik nggak bacanya baca itu Manaqib Sidin. Akhirnya dia dapat hidayah di gua tadi. Oh berarti otakmu ini kayak tipe otak batu ini kurang lawas ini. Akhirnya nggak jadi bulik bulik lagi ke pondoknya. Assalamualaikum guru jadi bulik kalau jadi guru kenapa? Ulun dapat hidayah. Ulun waktu bulik hujan di gua melihat tetesan di batu lubak. Ulun mengira otak ulun kayak ini. Nah bagus, alhamdulillah dapat hidayah. Kita terus ngaji. Akhirnya si Ibnu Hajar, Abdul Rahman ngarannya itu. Ibnu Hajar itu anak batu. Itu lakop, bahasa Arabnya lakop, julukan. Inya itu Abdul Rahman ngarannya Pak. Karena dia alim, kenapa bisa alim? Karena melihat batu tadi, dijuluki anak batu. Bahasa kitanya Ibnu Hajar. Itu kayak ada desa daerah anaknya duit, apa itu? Binuang. Makanya sugih Haji di sana. Binuang yo, apanya siapa? Duit apanya tuh? Iya kalau bin uang asalnya itu, cuma pian untuk bin uang ya. Padahal bin uang itu abahnya duit, jangan macam-macam pian. Paham pian baru nih. Dapat ilmu bin uang semalam ya. Karena Ibnu Hajar tadi. Alhamdulillah. Akhirnya Ibnu Hajar menawak terus di pondok berapa tahun. Akhirnya Allah kena juga mangganya. Dia alim sampai kealimannya memuncak, menyusun kitab fenomenal yang sampai sekarang belum ada tandingannya, Fathul Bari itu. Padahal bungulnya, tapi menawak tadi bertahun-tahun. Lepen mondok 2 tahun aja, kisah harat priben kia. Mondok di mana kamu? Mata buka aja. Berapa tahun? Kisah harat Ibnu Hajar 10 tahun.
Hebat Ibnu Hajar nih. Akhirnya Ibnu Hajar, ini kisah nih, sudah dapat karomatnya Ibnu Hajar nih. Idza dzikril tanzil idza dzikril aulad tanzil rahmah wal barakah. Ketika manaqibnya wali dibaca, banyak wali dibaca tadi. Wow, barokah yang turun di sini, amin. Dia punya istri cerewet, Pak. Istrinya bininya cerewet. Abdurrahman Ibnu Hajar itu punya saingan, ulama saingan. Sekelas lah, alim di Timur Tengah itu, di kota Mekah waktu itu. Dia hidupnya mengambil dua cara. Temannya ngambil dunia untuk berjuang, dia sugih temannya itu. Tapi Ibnu Hajar dia zuhud, tidak mau dunia, dia hidup miskin kekurangan. Ngarannya bebinian lah, untungnya dua. Waduh, pendirinya. Nah, suatu hari lah, bininya Ibnu Hajar itu pingin mandi di hammam. Hammam itu pemandian air hangat. Dia lawas hendak pingin. Habis itu ngomong sama Didin, guru, aku ini lawas jadi bini bian, aku lawas jua pingin mandi di hammam. Mun pian sayang sama aku, sayang kalau pian sama aku, sayang bener dong ajar. Sayang kok sama pian, sayang jar. Buktikan sayang pian, jar. Apa buktinya? Aku hendak mandi ke hammam, tolong tukarkan karcis. Aja, karena aku cari duit dulu lah, jar. Jar. Cari duit juga, jar. Tuh nak kawan sampian tuh nak sugih benar, padahal alimnya alim pian. Orang kita sugih nyaman, jar. Mamer dari kita. Sabar dengan. Habis itu setelah berapa hari cari duit dapat nih karcis dengan. Nah sampian tuh ke hammam. Mana? Jar. Orang sarik mana aja. Limbah itu tulak kayak Pak di hammam nih. Limbah sampai di hammam, stop sama anunya security bahasa kita nih. Stop jar. Anda kemana pian? Anda mandi karcis, tukar karcis. Ampun maaf. Hari ini sampai 3 hari sudah di booking oleh istri tuan guru itu. Tuan guru temennya itu. Sarik benarnya bulik. Jangan sarik benar. Lembah itu sampai di rumah, duit tadi dihampaskan. Bengjar. Ini bini orang miskin kayak ini. Lawas aku sudah, marah bener aku sekarang. Kenapa? Sabar dulu. Jangan marah-marah. Apa genang? Siapa yang ndak marah? Aku berapa tahun hendak ke hammam, pian nyarikan karcis duit berapa hari, liba aku hendak mandi ke hammam, di booking tuh sama temannya pian tuh, wajarnya sama bininya tuh. Padahal alim pian, hebat pian, aku bisa kayak itu kalau pian mau sugih. Aku menyesal kawin sama pian, sampai bilang gitu. Disitulah wali ditantang, guys. Kayak itu menyesal kayak kamu kawin sama aku, menyesal. Ya bibinian kamu kayak Pak. Aduh Pak, melakian ini kalahnya bibinian. Kita ini kadang nyaman hidup ada bini. Bujur nih. Ulun ke pengajian pembacaan mun bini mes-mesan kacau bacaan. Tapi mun umpat merespek, semangat dulu 45, lain 46, 45. Habis itu Bapak Ibu yang saya hormati, Ika menyesal lah, belaki aku lah, menyesal, menyesal, miskin, ya. Pian alim, pian hebat, kitab pian dibaca orang banyak, pun pian ngambil duit bisanya, itu orang di bawah pian, kenapa sugih, kenapa bini nyaman, aku umpat sampai miskin, jarnya, sare. Habis itu Bapak Ibu, hendak sugih kayak kamu? Ya, jangan panjang pandir aja, mana duitnya? Itu aja. Di Mekah itu Pak, kalau mengambil air itu pakai timba di rumah sendiri sama tali. Ajak kita ke sumber Zam-Zam. Apa? Katanya mau duit. Ya, bawa aja.
ke sumber Zam-Zam. Saya ambil air di dalam. Ini wali di Pak terpaksa ini memperlihatkan nih. Limbah diambil Pak. Mak, kenapa berat Mak? Ayo ambil. Limbah dibuka Pak, air, limbah atas air, lain air, mutiara, zamrud, intan, dan dirham dari emas. Satu timba, lain air. Nah, kayak akhirnya bininya kayak film Tommy dan Jerry itu Bang, matanya keluar matanya. Oh yeah. Ujar Ibnu Hajar, kurang kah? Kurang ya. Sudah jatuhkan, rampiang baik dijatuhkan, ya ada wadahnya sih. Nah, ya. Kurang ya, ambil lagi, ambil lagi Pak. Wow, muncul pulang Pak, mutiara intan ini mun wali ini mun hendak atraksi sugih nyaman deh. Sunan Bonang aja hendak emas kayak karena itu nah. Bismillah, jadi emas. Sunan Kalijaga waktu ketemenggong sampai itu hendak emas kah nyangkol jadi emas. Wali-wali hendak sugih nyaman aja. Cuma kan kayak itu caranya. Sugih itu bukan dari duit. Nih, sakitnya tuh di sini nih. Sugihnya di sini nih. Nah, maksudnya Muhammad. Sugih di sini. Habis itu Pak, kurang kan? Kurang ya. Ya sudah masukkan. Nah, limbah lagi Pak 3 kali. Muncul pulang, wow, kurang lagi, kurang. Nanti dulu kayak pembawanya, bujur banyak benar soal ini. Bujur banyak. Karena kawan muliknya, sayang tegugur gini satu aja. Intan segini sekerat, beberapa kerat nih. Habis itu, ding, aku minta halal lah, minta ridho. Selama ini aku menyakiti kamu. Aku bikin Ikam sedih sampai terlontar kata-kata menyesal jadilah biniku. Jadi aku merasa bersalah sama pian. Jadi aku sekarang minta halal, minta ridho, minta ampun, bukti sebagai permintaanku inilah Ikam ambil semua. Ikam paling sugih sejazirah Arab kayaknya. Ini berapa kerat denge? Ini bekerak nih denge. Ikam sugih sudah. Sugih sendiri. Ini bukti balasanku menyakiti Ikam. Ambil semua, Ikam sugih. Dan besok kita cerai. Misalnya dia belajar. Nah, sudah sugih cerai ujarnya bininya tadi. Sudah sugih cerai, mun miskin kada ujar. Sadek dua sugih. Sudah sugih minta cerai. Kada dingin. Kita nggak sehaluan lagi. Ada kan lagunya sehaluan lagi. Tidak menyangka juga sendiri bisa nyanyi juga lah. Guru kita bisa nyanyi juga. Kita sudah sehaluan lagi. Hidupku untuk Allah, karena Allah. Aku tidak mau terpesona oleh rayuan dunia. Ikam sudah milih sugih, ku turuti. Jadi kita sudah nggak sepaham, nggak sekufu lagi. Besok kita urus perceraian. Hujir. Binian ngalih benar Pak, dituruti. Anjir. Kari turuti mama. Nah, jadi tadi mun kawak pen kayak itu hebat. Di mamanya kan bisa buktikan juga kan. Jangan kayak itu kita gak cerai lah, jangan cerai, ini kita ambil, kita sugih aja ya si sahabat itu merayu kada tetap pendirianku menikah mana sugih ambil, kita cerai. Akhirnya menawarkan gini aja Kak, separuh aja gini. Separuh kita kembalikan, separuh kita ambil, gak cerai tapi kada dengan ya sudah seperempat jar kada dengan mikir pulang. Sudah, satu biji sudah. Kada dengan. Akhirnya, diambil ya Pak. Masukkan lagi satu apa? Malam itu kejadiannya. Sambil masukkan sini. Ada yang dimasukkan parutnya ini. Kamu binian enggak? Ada yang bangun suatu utang juga ini. Enggak tahu. Dikira enggak tahu. Satu. Setiap 3 kali itu masukkan ini.
intan segini 3 berapa sudah? Habis itu sudah tuh masuk semua tuh, jar. Sudah nggak ada sudah. Tuh bang dikutangi kamu ya, dah tahu juga aja. Akhirnya dilemparkan, des dipeluklah kada kae. Aku begayaan, ternyata lakiku hebatnya. Si Bini tadi dipeluknya, diciumi kada ding anu kae, ulun bangga, ulun ridho sekarang, ternyata pian hebat. Kada pandir warak benek. Mun aku anda sugih kayak tadi, tapi aku cinta sama pian, jar. Di sorga aja kita kayak nah itu Pak Ibnu Hajar tak. Jadi musan pian dia nuk bini mun bisa kayak itu pian. Anak sugih kayak kamu, ayo jar. Jangan ditampar bini, Tripe kan. Itu hebat baru lelaki itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau Allah sudah menghendaki orang itu makrifat, maka tidak mandang sedikit banyaknya. Maka majelis ilmu inilah salah satu lorong kita makrifat mendapat surganya Allah. Maka orang-orang yang dapat surga itu 1, 2 ini. 1, tidak sedih. Ala inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lihat ini. Orang-orang wali itu tidak takut, tidak sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini punya ilmu kan ada wali bungul enggak ada. Wali murid pang anda lah bungul. Waliullah kan ada. Maka ketika Bapak Ibu yang saya hormati sudah berilmu wali, bertakwalah, ilmu kan amal, ilmu amal istiqomah, buahnya takwa, maka dia tidak sedih. Nomor 2, orang berilmu ini ya tadi kadang-kadang masalah doa sama Allah, kayak guru kita guru sen tadi, Allah beri solusi. Ada orang di mimpi tadi, tapi wasilahnya ada. Kita paham, nah ada punya ilmu, minta duit, tampar orang bisa. Jadi ada kisah, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, tetangganya brengsek ikem pandira pada bang, tamparnya. Nggak dapat duit, dapat tamparan orang, karena ada ilmunya. Setiap tanpa ilmu ditolak. Nah, sekarang bagaimana Pak? Yang dikatakan apa namanya tadi itu? Yang dikatakan tadi orang kalau sudah ditakdirkan Allah mendapat ilmu, mendapat makrifat, maka Allah tidak memandang bulu orang itu amalnya sedikit atau tidak. Maka iklam, ketahui olehmu. Iklam, ketahui olehmu anna salika, sesungguhnya orang yang menuju ke Allah, la budda lahu, wajib bagi dirinya, fi sulukihi, di dalam menuju ke Allah, min kasratil a'mali, dengan memperbanyak amal ibadah, liyaqta'a aqabatin nafsi, supaya dia bisa menghancurkan keinginan-keinginan nafsu, wa yasila ila hadratir rabbi, sehingga dia sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, orang itu kalau suluk, orangnya namanya salik isim fa'il. Suluk itu menuju ke Allah. Orangnya yang menuju ke Allah namanya salik. Kalau ben hendak menuju ke Allah, ingin ketemu sama Allah, syaratnya ada setar dan finishnya. Setar namanya bidayah, yang kitabnya bidayah. Ini startnya Pak. Nanti sampainya namanya nihayah. Aku bagus. Ada kitab bidah dibaca sidin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pian ingin, ini ilmu manfaat bener nih. Kalau sampai ingin ketemu Nabi, ada 2, lewat mimpi dulu ya qazotan. Kalau ingin ketemu Nabi harus connect. Radio itu Pak, kalau frekuensinya sama baru bisa nyambung. Ada kalau yang baik tolki break-breakan tak, kan frekuensinya sama Allah baru nyambung, itu bukan petugas-petugas depan. Gus Samit mau keluar nih, siapan ya? Siap ya. Nah, karena frekuensinya sama, maka ujar ilmu-ilmu
yang ulun pelajari, kalau ingin ketemu Nabi biasanya pernah mimpi dulu baru yaqazah. Caranya frekuensinya samakan. Bagaimana caranya? Perbuatan Nabi harus sampai konekkan ke pian. Nabi kalau mau tidur apa doanya? Bidayah itu. Nabi bangun tidur apa bacaannya? Nabi pakaiannya kayak apa? Apa ikuti. Nabi besolek apa doanya? Nabi ada orang sakit apa doanya? Kalau pian hidup sampean dikonekkan dengan Nabi, maka akan ketemu sama Nabi. Ini ilmu tinggi ini, menggiring frekuensi pian. Kalau frekuensinya itu sedikit, maka kresek-kreseknya banyak. Ketemu Nabi mimpinya pina kurang jelas. Makin sampai pelajari, sampai amalkan mulai jelas. Kalau sampai sudah sempurna hidup, sampai bangun guring sampai guring lagi seperti Rasulullah, baru yaqazatan. Saya lama aja ilmunya itu, Pak. Yang alih prakteknya. Jadi orang-orang yang yaqazatan itu kalau frekuensinya sama, kalau mulai bangun hinaknya, dohir batinnya sama Rasulullah, baru yaqazatan. Syekh Abdul Qadir ini nggak makan kalau nggak disuruh Rasulullah. Syekh Abdul Qadir tidak mau nikah kalau nggak disuruh Rasulullah. Syekh Abdul Qadir nikah umur 50 tahun tapi langsung 4. Nah, hebat. Tapi Rasulullah yang nyuruh. Abdul Qadir kawin, siap. Berapa Nabi? 4. Anak Sidin 49, insyaallah. Syekh Abdul Qadir punya anak 49 berasa. Ini bininya 4, 10 berapa? 40 11 berapa? Orang Bahari itu banyak-banyak. Tanyakan Mbah Haji ini tahu benar. Orang Bahari ini anaknya berapa Mbah Haji? Banyak-banyak kalau 7 biasa. Abdul Razak yang terkenal anaknya Sidin. Duriatnya Al-Jailani. Kalau Jailani itu turunan Sidin. Banyak. Nah, orang-orang semacam itu hidupnya seperti itu. Maka bidayah inilah susunan Imam Ghazali yang pertama. Saingannya yaitu kitab susunan Imam Nawawi. Ada itu yang lebih tebal lagi bidayah. Makanya kalau mau ngaji kitab Imam Ghazali, pertama Bidayatul Hidayah. Kalau di pondok makanan awal toh. Doa ini, doa itu, doa ini. Baru nanti setelah bidayah Arba'in Nawawi sarahnya. Kemudian langsung nanti kitab yang terus sampai puncaknya Ihya Ulumuddin. Tapi awalnya itu Bidayatul Hidayah tadi itu. Nah, ketika pian sudah mencocokkan hidup dengan Rasulullah, maka frekuensinya agak connect sama Rasulullah, mulailah kadang-kadang ketemu Rasulullah suaranya saja. Bebas suara, mulailah nampak orangnya. Tapi ujar guru saya, pengalaman saya, sahabat dulu, baru kemudian suara Rasul, nabi-nabi lainnya biasanya itu. Kalau pengen handap, makan tuh manakib tuh gak enak. Ada sholawat samiyahnya itu ada. Nah, orang-orang yang mengamalkan ilmu semacam ini, Bapak Ibu yang saya hormati, harus berdasarkan ilmu. Kalau hendak ngonekkan sama frekuensi Rasulullah, harus hidup seperti Rasulullah. Maka dikatakan tadi, disampaikan bahwasanya I'lam anna salika la budalahu bisulukihi min kasratil amali liyaqta'a aqabatil nafsi la yahsulu atau wa yasila ila hadratir rabbi. Maka orang-orang yang suluk bidayah itu harus banyak ibadahnya. Tolong diilustrasikan supaya saya paham. Gini, kalau pian pegawai negeri, guru lah, sebelum jadi guru honorer ya guru honor ini Pak, kalau tekun dipromosikan sama kepala sekolah tuh. Akhirnya dia jadi pegawai negeri. Terus pegawai negeri
sudah ada gaji, santai aja sudah, nggak usah keras-keras. Nanya, kalau waktu bidayah sebelum diangkat SK turun, wah berhemat Pak. Itu loh ulama-ulama itu. Makanya kalau sampai belajar ilmu hikam ini nanti paling tinggi. Orang-orang wali itu akhir nihayahnya amalannya santai. Melamun itu amalan zidin. Iya, karena ini sudah SK turun. SK turun itu nyaman aja. Gaji, banyak sudah. Sebelum SK turun namanya bidayah. Nihayah itu SK turun sudah. Paham sekarang lah, paham lah. Makanya dikatakan di sini pada waktu bidayah, pada waktu pian hendak menuju ke Allah harus tekun ibadah. Gurunya itu harus ada, trik-triknya harus ada. Kalau enggak turun SK nanti kan. Gitu loh. Kalau sudah turun SK, santai aja. Makanya ulama ini, Syekh Abdul Qadir pada waktu nyuruh anak itu riyadhah, Didin makan ikan, komplain orang tuanya, aku bahari kayak itu, belum turun SK, bisa turun SK, kadang kayak itu aku. Anakmu ku didik supaya turun SK. Karena kamu sudah turun SK kayak aku, kayak itu. Paham sekarang ya? Main cerdas paham tuh. Main cerdas barokah gitu aja. Faiza sar'a fil mujahadati wa talat alaihil muddatar rubama kasala an ba'di anwa'il ibadati wal auradi allati rutibat alaihi wa yasulu indahu syiddatul hammi wal gham. Gini Pak maksudnya, kadang-kadang kita ini punya guru ya, mendidik kita, diberi amalan, amalkan ini, amalkan itu. Lama Pak, mana ini ketubuh nggak ada diangkat-angkat SK ini. Akhirnya timbul koler, kasala itu malas. Timbul koler. Sehingga sudah koler, sedih, sehingga timbul apa? Syiddatul hammi wal gham. Sungguh-sungguh sangat prihatin, sedih, susah. Jadi satu, aku ngamalkan ini lawas, kan ada hasilnya. Sudah 10 tahun nih, mana hasilnya ini? Nah ini, Bapak Ibu, Siti Khadijah pun pernah yang demikian itu. Ketika Siti Khadijah dapat bocoran langit bahwa Nabi itu waktu itu calon Nabi, maka beliau mau dinikah. Umur Selawi Nabi itu. Limbah menikah ditunggu-tunggu. Kapan jadi nabinya? Kan lama itu. Umur Selawi sampai 40. Kan Nabi diangkat umur berapa? 40. Berapa tahun nunggunya itu? 15 tahun. Lalu sampai ngamal-ngamal nakib 3 tahun minta hasil. Wah, priben. Siti Khadijah pun pernah bertanya, benerkah Nabi? Kapan nabinya? Akhirnya pas 15 tahun, 40 Iqra, maka dia langsung pertama masuk syahadat, pertama orang masuk Islam karena sudah tahu bocoran langit berdahulu. Itu nah. Makanya orang-orang yang punya guru suluk ini kadang-kadang diberi amalan gurunya berapa tahun belum hasil, Pak, malas, lawas bener guru. Kadang-kadang salahnya lagi pian lah, cari guru lainnya. Wah ini ngawali pulang pian, mulai nol pulang, lawas pulang, cari guru pulang. Gini Pak, pian bangun rumah satu belum tuntung pian, bangun pulang rumah satunya, belum tuntung pulang, bangun pulang rumah 3 waktunya habis, pindah-pindah ke tuntung semua, hasilnya uyuh pian. Bapak Ibu yang saya hormati, pian itu mun hendak ke Surabaya, mendengarkan pandirabah nih, carilah orang yang sudah sampai ke Surabaya, cari, insya Allah sampai biayai antar saya ke Surabaya sampai. Pian mun hendak bisnis ayam, cari dulu yang sukses ayam toh, pengayaman sukses tuh, gurui sampean hendak bisnis bengkel, cari yang bengkel sukses. Pian hendak amalan sugih, cari
yang orang sugih. Apa amalan bos? Wah, aku ngamalkan ini. Salah sugih ya. Lebihan minta amalan sugih, orangnya tukang becak. Wah, mungulnya itu murokab tak. Tumpuk-tumpuk. Murokabun. Tumpuk tak. Inya punya amalan sugih, dia makan sorang pun anak. Tukang becak diminta amalan sugih. Hendak pian hendak bisnis ayam, yang diminta ilmunya bangkrut. Pintar benar benar. Jadi yang pintar itu mau apa di hati orang sukses. Hendak sugih jadi guru sugih, minta amalan guru kayak sugih pian nek. Amun kayak itu bener ya, kadang-kadang salah. Aku kan ada sugih juga aja. Jadi melihat itu. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu yang saya hormati, malas. Karena malas, bahaya nih. Setan datang terusnya. Warubama tasawwalu lahu nafsuhu atarku bil kuliyati. Sampai setan bisiki, alah sudah ampihan aja, kau usah wirid, gak sugih juga, gak alim juga, gak kasab juga, kasep juga ikam nih. Ujar setan tadi. Akhirnya pun perkara kuat dibantingnya, bujur ikam, ampi aku sudah. Makanya ada yang kemarin pembacaan, sekarang tidak pembacaan. Ini kena bicarakan hantu nih. Hantu udah dua pang, hantu bujuran, hantu kepala hirang. Ngalah itu kepala hirang enggak. Mun hantu bujuran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. Mun hantu kepala hirang sampai gitu kan dicatuk ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak hantu kau. Ya. Paham kan? Jadi kadang-kadang kalau inya itu bawa guru sama seseorang, dia mengamalkan amalan guru tadi, kada ada hasilnya, lama setan bisiki. Padahal gurunya jelas, orangnya kasab, orangnya sugih, orangnya alim, jelas. Kada sabar. Akhirnya bagaimana, Pak? Ma'akoni qad hasala indahu naun min ma'rifati ta'ala. Padahal dia sudah mendapatkan ma'rifatullah, tapi kecil, dia nggak sadar. Orang itu kalau beramal pasti ada hasilnya, Pak, walaupun sedikit. Ada orang beramal amalan gurunya, dia mendapat sebagian ilmu ma'rifat dari Allah Ta'ala. Apa itu? Ujar sidin Asy-Syaikhu radhiyallahu anhu fa'arsyadahu Syaikhu radhiyallahu anhu ila annahu iza fatahalahu wijhatan minat ta'arufi ainau'an min ma'rifati kana arafa bitariqin azauki anna Allah ta'ala hadirun ma'ahu mutali'un ala halihi. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang sedang mengamalkan suatu amalan dari gurunya, lama dia punya dibuka marifatnya, ujar gurunya Syekh atau ilah, yaitu Syekh Mursi. Kadang-kadang Allah sudah dibuka dauk. Apa pembukaannya? Di dalam hati. Dauk itu hati, Pak, pengerasa. Itu bahwasanya Allah merasa melihat dia terus. Itu maqam muqarabah. Merasa dilihat Allah, kemana-mana dilihat Allah, merasa di mana-mana dilihat. Ini tapi kada bisa muntung, Pak. Ini pengerasa sudah, dia merasa dilihat terus oleh Allah. Ini makrifat dari guru. Kalau ada orang sudah dibuka oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah terus, tapi dzauq, itu satu makrifat yang sebagian makrifat Allah berikan. Tapi itu makomnya ihsan awal. Jadi makom Islam, iman, ihsan. Ihsan awal muraqabah sebelum musyahadah. Tapi melewati makom Islam, kemudian iman. Nah, kalau sampai punya guru, ini kitabnya kitab sudah ibaratnya sudah Islamnya oke, imannya oke, baru nanti ke makom ihsan pakai kitab ini. Nah, kalau demikian, Bapak Ibu, kadang-kadang Allah sudah buka dauk itu gini. Contohnya dauk gini. Saya ditanya sama guru Zain, "Bah, sama guru, kayak apa rasanya sati?" "Kayak apa? Nyamannya kayak apa, Bah?" "Nyaman tuh, Bang." "Ya kayak apa?" Wah. Ini dauk, Pak. Kadang-kala ditulis dengan tulisan, kadang-kala
sampaikan kata-kata. Solusinya bagaimana? Sate saya berikan guru Zen. Makan. Nyaman. Ya kayak itu nyamannya. Nah, itu namanya zauq. Belum paham juga. Gini, karena paham dua ini terlalu biar. Ada orang kawin, menikah nih. Mengkawinkan hewan, menikah. Malam pertama, besoknya ditanyai, bro, kayak apa bro tadi malam bro? Nyaman lah. Kayak apa melukiskan kata-kata? Oh ya Pak, aku ngomong gimana ya katanya yang kawin. Nyaman tapi nyaman kayak apa? Nyaman tuh Bang. Ya kayak apa nyamannya? Nyaman. Nah, bertengkar kayaknya. Ini tahu. Limbahnya kawin, datangi pulang sama yang itu. Kayak apa tadi malamnya? Nah itu kayak itu nyamannya aku waktu pertama itu aku takut, kayak kamu takon sama aku. Itu namanya zauq. Kada kawa dijelaskan kalau bukan orang yang bersangkutan merasakan. Kayak apa rasanya menikah ini? Belum menikah, kada kawa dijelaskan. Biar tumbang-tumbangnya kada kawa. Limbahnya menikah pulang kayak apa? Nyaman. Ya kayak itu persis. Nah, itu zauq Pak. Ini tahu. Nah, terus Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, dia sudah merasakan itu. Atau yang kedua, au arofa katanya musannif. Au arofa dzauqan annahu la fa'ilan illallah bi an hasala lahu tajalli al-af'ali alladhi huwa awalu tajalliyati. Nah, begitu. Indahum. Bapak Ibu yang saya hormati, atau dia merasa dzauq tauhidul af'al. Kan makrifat itu ada 4, tauhidul af'al, asma, sifat, dzat. Awalnya makrifat tajallinya Allah ketika sampai sudah merasa semua yang gerakkan Allah. Ini gak bisa Pak, mun ilmu, ya paham ya kok tauhidul af'al gini paham. Allah khalaq ma ta'malun paham, tapi kalau nggak dzauq kada kawa. Nah ketika orang sudah paham itu Pak, sudah paham merasa dilihat Allah, dan sudah paham yang mengendalikan semua Allah, itu urusan hati, bukan menuntung bisa macam-macam. Nah itu sudah tajalli Allah, marifat Allah yang pertama. Dia sudah paham itu, karena lawasnya nggak ingin cepat, kan nafsu itu ingin cepat Pak. Ya kalau mengkawa menanam padi sekarang langsung panen besok, mengkawa nafsu kayak itu. Bah, udah nak kawin bah, malam ini orang kawin dikira orang main peta umpat. Orang kawin menyiapkan dananya, melamar ya kalau, kemudian jujurannya disiapkan, ada proses. Nah ini nafsu, ini namanya nafsu kakon anak cepat bah, anak cepat. Kalau ada orang semacam ini Bapak Ibu yang saya hormati, dia sudah mengamalkan ilmu, sudah merasakan makrifat, tapi dia itu tadi itu kena goda setan, inginnya langsung. Nah bahaya ini. Maka dikatakan fala yubalihin aidin bikilatil amali. Maka Allah tidak peduli dengan amalmu yang sedikit. Li'anal qasda minal amali al-qurbu min hadratir rabbi. Bapak Ibu, kalau Allah itu sudah mengenakan makrifat sama sampian seberupa tadi contohnya ya, walaupun panjang amalan belum sampai sempurna, jangan putus asa. Itu berarti Allah menghendaki pian tarak sama Allah. Sabar, terus naik terus. Karena amal pian walaupun sedikit, kalau Allah menghendaki nyaman. Bapak, ini Abah sendiri kemarin, ada saksinya tuh, santai us pajak. Nah, untuk menemui Habib Lutfi itu orang berhari-hari nunggu. Ada seminggu, 3 hari menemui Habib Lutfi. Saya dipanggil Habib Lutfi. Ini fotonya yang kalau punya nomor HP saya WA itu. Tuh profilnya itu. Saya dipanggil Habib Lutfi.
Karena saya dipanggil, maka langsung ketemu Siden. Dan tidak boleh memfoto Siden. Karena saya dipanggil, saya bertemu Siden, langsung salaman, berfoto boleh. Kenapa? Nah, si Abdul Qadir connect. Nah, dengarkan ini. Habib Lutfi itu adalah pemimpin torekoh sedunia. Habib Umar Hafiz hormat. Aku ndak ada connect, ndak ada apa-apa, tapi batin yang main. Aku makan si Abdul Qadir. Rupanya si Abdul Qadir panggil ke Abdul Hamid. Saya dipanggil. Malah dijadikan beliau mau mendirikan peta nasihat pecinta tanah Indonesia se-Indonesia, saya sebagai wakil se-Indonesia. Nah, di luar juga. Nah, ketika orang yang dipanggil oleh Allah, ada dua ya. Ada orang ingin ketemu Allah, sama orang dipanggil oleh Allah. Seperti saya, ada orang ketemu Habib Lutfi, ada orang dipanggil oleh Habib Lutfi. Beda. Aku langsung. Itu contohnya Pak Marifat itu gitu. Tapi ada sebab. Ada sebabnya nih, nanti ada sebabnya. Ini endingnya di sebabnya. Kenapa Habib Lutfi manggil saya? Ada sebabnya. Kenapa orang itu dipanggil oleh Allah mendapat marifat itu? Ada asbabnya. Dan mandang amalnya sedikit, nggak mandang. Itu contoh yang konkret lah. Makanya kita harus perlu endingnya ini. Sebabnya apa? Dengarkan. Ketika Allah sudah memanggil kita, maka Allah tidak memandang amal kita. Wa fatu tilkal wijhati dalilun ala dzalika wa ala annahu mu'tanan bihi wa annahu sayasiru min alimuti. Orang yang sudah dikenalkan Allah, makrifatnya sebagian, itu dalil kalau dia akan menjadi orang pilihan dan dekat dengan Allah. Kalau sudah dipanggil Habib Lutfi, berarti jadi bagian Sidin. Buktinya apa? Dipanggil Sidin, dijadikanlah wakil ketua se-Indonesia peta nasihat ini. Dan disuruh ngawal kemarin, ditelepon tanggal 2 suruh ngawal di Mojokerto Sidin. Tapi saya karena Covid sangat dahsyat di Jawa dan ada kesibukan, saya ampun maaf sama pengurus sana. Nah, artinya apa Bapak Ibu sama? Nah, apa penyebabnya supaya kita dipanggil tadi oleh Allah mendapat marifatnya? Lafaznya terusnya beliau mengatakan dalam kitabnya ini. Maka ini endingnya di sini. Waqat takunu kilatul a'mali bisababi marodin. Ya'ukuhu anhu fa'idha asra intahu naun min ma'rifati bi an arafa anna nuzulal marodi bihi khairun minasihati lima fihi min tarkihi wa anna allaha yaf'alu bihi ma yuridu fala yubarihi na'idin bikilatil amali. Nah, bisa. Maksudnya gini, kadang-kadang orang itu bisa dipanggil Allah mendapat marifat karena dia sakit, dia punya ilmu. Ini kebanyakan orang sakit ini nggak sembahyang baik. Mau ngaji, ayo aja. Sekarang canggih, ada apa namanya, ada live streaming. Kalau sampai ingin tahu iman sampai dua aja. Mun sakit sholat enggak, mun berpergian sholat enggak, itu aja sudah. Kalau sampai sakit sholat, kalau sampai tulak kemana-mana sholat, mantap ya, mantap tak. Ini garing kisahnya waktu sembuh di masjid anunya tupang pengharapnya 5 garing sedikit di rumah sakit kada sembahyang ya bagurun sembahyang diimpus ke ini. Nah, sembahyang itu ndak bisa berdiri duduk, ndak bisa duduk bebaring miring, kada bebaring muka ndak kawa jua bian namun olah mata kada kawat jua hati, kada kawat jua disembahyangi ben. Nanti kada kawat paham. Solat ya, artinya solat itu enggak ada kisah, enggak solat. Ada ilmunya, maka mengajilah, maka anak-anak kita alimkan biar nakalnya
ada ilmunya kena masanya tobat. Bapak, saya beritahu, anak pian pondokkan. Kenapa? Kalau dia mondok punya kiai tiap hari berdoa. Walaupun anak pian macal, inyak muridnya kiai hari doa, insya Allah taubat. Usahakan pondokkan anak pian. Semacal-macal anak pian, akhirnya taubat. Jadi pondokkan, pokoknya kerasi mondok. 5 pintar, alim, macal, ada masanya taubat dia. Ada ilmunya, ada doanya, guru-gurunya doanya ada. Mun sampai kada sampai pondokan nangis pian, senjata makan tuan pian, ditampar anak pian. Bah, tukarkan HP. Pian halus anak pian jandal. Belum panen nangai jar. Ponan panen kapan panennya jar. Amal di bapak panen dibuat bayar utang, kapan aku tukarkan? Nah, menceleng anak ini. Ya anu makan pil kentuk tuh. Jin tomang dimakan. Jinet. Nah, jangan banyak jinnya dimakan apa kada sarik. Wah, akhirnya marah anak, tamparnya bapaknya, buang ya kapok we. Yang salah bukan anak, pian kada mengajikan. Di pondok kanan itu. Di mana? Enggak di pondok saya, di mana aja. Lain pondok saya kan. Pondokan, bisa punya ilmu pian nyaman toh. Tahu dosa, tangan sampai dicium, enggak usah nyuruh. Nah, malam tidak anak mencium tangan. Wah, sebelumnya sama abahnya, bro kemana bro? Wah, abah jadi kayak bro. Anda bilang ini, gas kemana gas? Ya. Abahnya di gas. Anak ulun ulun gas juga. Abah, gas kemana gas? Ya. Anakku ini nih, gue salah dunia itu. Gas mio. Iya mahir HP. Wah, abahnya sih lo guys. Kadang-kadang bro punya ini bro, abahnya minta rokok bro, punya ini bro. Orang ajar beda loh. Tapi yang orang yang salah. Anu kalau saya itu sama anak saya anggap teman aja bah. Nah itu nanti tempeleng nih kamu. Karena teman nggak diberi tempeleng. Salah pian sendiri. Jangan salahkan anak salah tapi salah, sampai lebih salah. Dituntut kan di akhirat. Perkara sampai sudah pondokan, sampai biayai dia keadaan salah pian anak itu masalah. Satu karena sakit dia tetap sembahyang, tetap ibadat dikerjakan. Allah memandang orang sakit tetap sembahyang, tetap ibadah, maka Allah beri makrifat itu baik. Karena umumnya orang sakit kada sembahyang. Lihat itu. Aku mitih ini guru kisahnya di Jawa, di kampung limbah kering kena sembahyang buah mitihina pelan-pelan nah sembahyang juga aja kada percaya pian buktikan kayaknya yang garing-garing tak garing awak panasnya kada sembahyang asar sudah subuh makinnya habis populi basembora di masjid Allah waduh waratnya. Nah makanya ketika orang sakit tapi masih ibadah itu Allah bisa memberikan ma'rifatullah. Nah, itu makanya mbah guru kita nak bersekolah almarhum itu garing-garing baca kitabnya, ma'rifatnya tinggi itu, garing-garing tambah tinggi makomnya. Kita garing apa hamuk terus. yang berikutnya apa yang saya hormati, kadang-kadang amalnya sedikit bahadam dalam kitab Hidayatul Muta'alim diterangkan mun pian bahadam sama ulama anak pian pasti ada yang jadi ulama 7 turunan mesti. Mun pian membantu ulama bahadam itu tidak mesti harus sesuai dengan porsi pian. Contoh Pak Camat bahadam sama Guru Husain sesuai porsinya, dia selalu membantu untuk kepentingan ini, tidak harus bersama Guru Husain. Setiap kepentingan yang berhubungan dengan Siden open aja saya siap 24 jam guru online jangan badam ngarannya nih. Ini anaknya ada yang jadi ulama tah pian juga ulun mun duit bisa kirim rutin setiap bulan karena ulun sugih badam juga betungan duit ulun guru terus terang aja mun pintar kada pintar guru
Ulun ini duit makinnya guru. Tapi mun tenaga guru mun semen 2 sak aja aku angkat kena guru. Tapi 5 kali guru. Pokoknya beres. Masalah anu tuh ulun sudah hadam orangnya. Ada bolang ulun ini mengangkat ada kuat guru, duit kada punya juga, kemudian pintar kada juga, tapi mungkin kemana-mana sopir ulun driver guru ya. Pengen guring aja sudah guring, pengen guring ulun yang anu. Pengen datang pokoknya tolak sampai ke rumah. Nah itu hadam juga. Nah orang yang demikian ini berhadam bisa mendapat makrifat. Mau bukti ben? Mau bukti ben? Kau buktikan. Contoh ini. Saya bagus sama Pak Camat. Bagus benar bantu Pak Camat. Bantu benar. Pasti Pak Camat Gus punya anak kah? Oh baik. Nah, kalau 6 bantu Pak Camat. Masukkan di camat kena aku yang bantu. Ya kalau. Ya kalau. Ya kalau. Ah, man paham, ada paham kali ya. Repot bantu sama kata paham nih. Jadi kayak itu kita sama wali, sama guru, biar baik. Mesti guru, kamu punya anak kak, podokan ke aku. Doanya khusus baik. Jadi wali anak biar. Itu maksudnya. Biar punya apa, yang saya bisa apa, bantu, makrifat Allah akan diturunkan. Ini gak ada. Sudah goblok, mau adalah. Sudah apa namanya, nggak pintar pulangnya sama ya, goblok sama pintar lah. Oma disuruh bantu menghampar apa namanya batu kadakun. Wajar malah jawabnya apa? Wani biro. Nah, wani biro jar. Sedang jo orang gak enek. Karena sudah bahasa Banjar kan ada lampu. Orang kada berlampu tuh ranjah terus. Nah inilah makanya bisa jadi karena sakit yang sabar beribadat Allah turunkan ma'rifatullah itu asbabnya behadam. Mun behadam pian, mun kada anak pian, cucu sampian. 7 turun anda. Buktinya apa? Saya punya punya pondok di Banyuwangi, pondoknya namanya Tugung, Pondok Al-Azhar. Kami buka di internet ke kanal kayak Al-Falah. Sebenarnya saya disuruh ngajari sana, saya tidak mau, saya melencar di Kalimantan ini. Nah di sana itu tahulah pondok Misbahul Munir, Ustadz Imam itu abahnya behadam menimbakan apa namanya menimba untuk kakaknya istri saya, behadam sama Ki Abbas. Kemudian setelah behadam berapa tahun kemudian pindah di Kalimantan, ternyata benar punya anak Pak Imam punya pondok pesantren Misbahul Munir. Orang Pak Imam itu dulu lahirnya di pondok saya, yang merawat abah kai. Jadi apa namanya? Oh itu contoh yang tanyakan sidin pada percaya, tanyakan. Ini contoh. Jadi asbab itu akibat ada asbabnya. Bisa jadi karena pian sakit tapi tekun ibadah, karena umumnya orang sakit karena ibadah, bisa jadi berhadam pian. Ini penyebabnya. Bisa jadi pian ini apa namanya punya keturunan. Contoh, mun abahnya sugih bang, anaknya mesti apa? Otomatis warisannya ke anaknya. Perkara dijual yang nyata warisan mesti jatuh ke anaknya. Tinggal anaknya mau menjaga, merawat apa tidak. Kadang-kadang abahnya berdoa, Rabbana, kan ada doanya orang Jawa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Rabbana hablana min azwajina
wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Para kiai pasti punya doa itu. Apa artinya? Rabbana hab lana azwajana, ya Allah, jadikan istri-istri saya itu jamak taksir, banyak bukan satu. Wa zuriyatina, dan anak cucu saya ya Allah, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati orang yang soleh-soleha. Wa ja'ana lil muttaqina imam, dan besok menjadi imamnya orang takwa, jadi tuan guru. Jadi semua kiai pasti punya doa itu. Kalau dia punya ijazah sanad lengkap, khusyuk ibadahnya, anak-anaknya berkat doa itu jadi ulama-ulama besar. Maka di Jawa kalau Gus-Gus atau Habib ini, nah Habib ini kalau Habib ini, wah bahaya. Ini sudah punya dato. Para Gus-Gus itu kai-kainya yang berdoa. Makanya sumat kalau belajarnya sama Pak, tapi pemahamannya beda, kan doanya tadi. Makanya Bapak Ibu saya hormati hadis asbab yang Allah beri makrifat. Gak ada akibat tanpa asbab. Salah satunya yang bisa kita behadang. Ulama-ulama besar behadam. Ilmu itu Pak 70% dengan behadam, 30% dengan kepintaran. Nah, saya ulangi, ilmu itu didapat ujar orang bijak, 70% behadam, 30% itu dengan bersungguh-sungguh. Ulama besar berhadam. Mau bukti pian? Satu, abah guru sekumpul itu berhadam memijiti Guru Husain Qadri. Nah sih, dan dipijitinya pas kumpul nih. Guru Husain Qadri tukang pijitnya pas kumpul. Berkahnya tukang pijit Guru Sompol Sidin Aulia Bila. Ki Hamid Pasuruan itu tukang cukurnya Sehon, gurunya di Pasuruan. Kalau kada dicukur KAB Ki Hamid Pasuruan kada akon, maka jadi wali. Kiai yang dikatakan Quran Nang Saroni sama Guru Sarin Abadan Bangil di Mekahnya behadam tukang bawa tongkatnya sama sandalnya sama kitabnya Guru Amin Qutbi. Saya dulu berhadam sama guru saya sampai Sidin berak saya payungi. Berak Sidin saya payungi. Hujan. Berhadam itu membikin asbab ma'rifatullah. Nah, biar berhadam sama guru-guru nih bentuk apa sesuai, enggak harus tiap hari kada, sesuai pian bidang pen apa ulun guru mau gambar itu bagian ulun guru ulun rincikan sampai detail itu larang bae. Tapi mun pian khusus pen gratis guru apa bilang saya itu hadam bintangan itu ulun mun masalah biar sampai brengsek ya, tapi berhadam fa insyaallah Allah beri taufik hidayah, amin. Selongor-longor kita itu jangan melawan Allah, kalau bisa membela Allah. Biar kita nakal, ngaku ulun nakal brengsek Allah, tapi cinta sama ulama Allah. Tapi ya jangan gitu terus. Artinya senakalan kita sudah ngaji sama sebayang, itu aja. Itu solusi yang paling enak, karena hidayah taufik milik Allah bukan milik kita. Nah ini, jadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Semoga seiring dengan penjelasan ini hidayah taufik masuk kepada saya dan sampai seberatan, sehingga kita bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqbil bil ilmi wa zidna bil ilmi wa bil taqwa wa jamilna bil afiyah wa man yattaqillah yaj'al makhrajan rizqu min haythu la yahtasib wa tawakkal 'ala Allah wa hasbuhu innallaha baligh amri kulli syai'in qadara bi barakati ma jarisan ilmi berkati si Abdul Qadir Jilani, berkati si Abdul Karim As-Samani, berkati si Asad Al-Banjari, berkati Guru Zini Abdul Ghani. Istajib lana ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal awalnya